Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama PTBA, kedua ITMG, ketiga DOIT, keempat UNTR, kelima ADRO, keenam Indi, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus tapi tetap bergeraknya volatile, sempat turun ke zona merah, tapi bagusnya IHSG tutup di zona hijau, naik tipis 0,249% ke harga 5.974. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 9,3 triliun. Jadi untuk satu bulan ini juga terlihat ya, IHSG nggak mampu, volumenya lebih dari 10 triliun, rata-rata di bawah 10 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 300 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG masih bergerak di area support, di area trendline symmetrical triangle-nya, dan hari ini low-nya ada di 5.953 ya, masih belum ketutup juga, low di 5.946. Harusnya hari ini membuat ekor, tapi ya tergantung market makernya lah. Apakah besok bisa rebound? Semoga aja, tapi ya kemungkinan masih terbatas juga ya, mentok-mentok bisa ke 6.000 sampai 6.020. Untuk sekarang resisten terdekat itu di 6.020 sampai 6.030. Jadi IHSG kemungkinan kalaupun besok rebound ke arah situ ya mungkin naik 0,5% sampai 0,75%. Tapi bagusnya lagi ya besok tuh IHSG buat ekor nutup gap dulu aja ya. Sedikit aja gapnya ditutup biar naiknya lebih lancar. Karena sudah tidak ada gap terdekat ya, seharusnya bisa lanjut sampai 6.100. Seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 0,41% ke harga 2.400. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya, dan di hari ini juga asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat PTBA diakumulasi hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini skenario yang saya buat minggu lalu ternyata belum mampu. PTBA masih bergerak sideways. Ini kita hapus saja dulu ya karena nggak jalan skenarionya. Ini PTBA masih di dalam pola Pauling wedge ya, dan juga PTBA membuat base. Ini base kecil di area supportnya 2.350, resistennya 2.450. Sekarang membuat candle doji dan memang terlihat volume juga belum kelihatan kecuali besok PTBA mampu rebound. Dan bagusnya lagi kalau PTBA besok atau ya sisa 3 hari di minggu ini bisa breakout 2.500, sangat potensi bagus. Tapi kalau dilihat dari volume belum terlihat yang signifikan ya, dan kemungkinan juga PTBA masih proses akumulasi karena terlihat saham batubara masih di atas 90, tapi harga PTBA masih di area support dan belum gerak-gerak. Ini bahkan dari tanggal 15 April, jadi hampir sudah 2 minggu PTBA bergerak di area support ya. Tinggal nunggu momentum, semoga minggu ini mampu breakout dari area base-nya. Ini minimal bisa tutup di 2.460 sampai 2.480, dan bagusnya lagi kalau PTBA breakout langsung ke 2.500. Tapi tetap perlu hati-hati, yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop aja kalau misalnya PTBA mampu breakout, karena kemungkinan juga bisa false breakout. Jadi mending take profit aja dulu. Dan apakah bisa beli PTBA di harga sekarang? Yang penting sabar karena ini PTBA sudah di area support
dan PTBA sudah 2 minggu lebih ini nggak membuat low baru ya, masih bergerak di area base-nya ini ya, bisa dikatakan PTBA sudah cukup aman untuk di buy. Tapi tetap skenarionya kalau mau beli PTBA ya buat trading plan, misalnya jebol EMA 200 atau jebol trendline downtrendnya ini, bisa cut loss saja dulu. Karena kalau PTBA breakdown dari EMA 200 potensi besar bisa ke area 2200 ini ya untuk PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Semoga minggu ini langsung bisa breakout sampai 2500. Seperti itu untuk PTBA. Indikator MACD sudah membentuk sinyal bagus. Ini sudah hampir golden cross. Bercat di bawah 0 makin tipis. Sayangnya memang belum terlihat volume. Semoga besok atau lusa bisa rebound ya. Jadi yang punya dari bawah, apalagi yang hold dari minggu lalu, bisa merasakan cuan dari PTBA. Semoga seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ITMG yang hari ini ditutup naik tipis 1% ke harga 11.900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi masih tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ITMG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG sama di area support dan juga ITMG nggak membuat low baru, jadi masih bergerak sideways, dan supportnya yang ideal memang di 11.560 dan harga sekarang ITMG ada di 11.900. Dan ya sama seperti PTBA, semoga minggu ini bisa rebound. Minimal PTBA kalau mau lebih bagus ya tutup di atas 12.400 ini cukup aman. Potensi arah selanjutnya ke 13.000. Untuk PTBA sekarang di area support. Kalau Bapak Ibu yang mau beli, yang penting sabar. Kalau masih di bawah bergerak sideways, yang penting nggak jebol support, cukup aman. Kalaupun minggu depan misalnya dia baru breakout atau baru rebound ya, breakout EMA 60-nya ini ya, kalaupun ke 12.400 sudah 3%. Kalau simpan sahamnya dalam 1 minggu ke depan dapat 3% juga lumayan, ibaratnya seperti itu ya. Karena di market seperti ini susah untuk cari cuan-cuan lebar. Kalau dilihat seperti histori sebelumnya, ITMG pernah naik sampai 8% tapi besoknya dia turun lagi dan terus turun. Nggak pernah langsung melanjutkan naik ya. Paling 2 candle terus dia turun lagi. Jadi ya cari kesempatan lah, kalau bisa cuan walaupun tipis nggak masalah, yang penting cuan. Ya seperti itu untuk ITMG. Semoga ada sentimen positif. Minggu ini bisa rebound, minimal bisa tutup di 12.400. Seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada DOIT yang hari ini ditutup naik tipis 1,71% ke harga 356. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DOIT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DOIT hari ini dipertahankan kembali oleh EMA 60 garis hitam ini. Sudah 2 kali dipertahankan di tanggal 13 April saat dia turun juga dipertahankan, dan hari ini DOIT dipertahankan lagi. Kalau kita tarik support resisten klasikalnya, ini memang ada support di 350 ya. Kita pasang aja ya, janganlah di sini aja di 344 dan resistennya di 400. Jadi untuk sekarang DOIT apakah sudah bagus? Perlu hati-hati, tetap ada potensi rebound. Tapi kalau dilihat ini DOIT sudah membentuk higher low barunya. Ini 1, ini 2. Jadi perlu hati-hati untuk DOIT. Kalau DOIT breakdown dari 344 arahnya bisa sampai 300 ya. Mending cut loss saja. Apakah bisa spekulasi buy? Karena DOIT membentuk pola descending triangle. Ini juga bisa pola descending triangle. Jadi kalau besok atau lusa
Doit rebound dan bisa tutup minimal di 374, potensi bagus karena Doit mematahkan pola descending triangle-nya ini dan bisa sampai 400 kalau confirm breakout dari pola descending triangle-nya. Jadi seperti itu untuk Doit, dan juga kemungkinan Doit akan bergerak sideways di area ini ya. Ini range sempitnya aja saya lihat seperti ini, karena ini di 376 sampai 374 itu resisten terdekat yang sudah beberapa kali diuji, namun Doit tetap gagal breakout. Tapi kalau dilihat secara lebih besar ya, memang pergerakan Doit itu di range harga 344 sampai 400. Tapi kalau secara jangka pendeknya, karena sudah 2 minggu Doit gagal breakout dari 376, jadi bisa dikatakan resisten terdekat Doit di 376. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga sekarang, nih target profit 376 5% dan cut loss kalau turun ya hampir sama ya, cut lossnya di 336, jadi sekitar 5% juga. Jadi risk rewardnya hampir sama. Dan apakah boleh nggak pakai cut loss kalau Doit ya? Kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, ini kita hapus dulu biar lebih jelas ya, harus siap misalnya skenario terburuk dibawa sampai 300 menguji EMA 200-nya. Karena kalau Doit ini turun membuat candle merah besok di bawah 344 ya, potensi besar ke 300 karena Doit di bawah trendline atau di Doit breakdown dari pola descending triangle-nya ya. Seperti itu untuk Doit. Hari ini volume kecil, indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih dead cross, jadi ya tinggal lihat besok dan lusa lah mampu nggak Doit rebound atau minimal tutup di atas trendline descending triangle-nya ini. Seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada WNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 21.425. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi asing dari tanggal 5 April terus net buy. Kalau dihitung secara keseluruhan dari tanggal 5 April asing baru 4 hari net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR potensinya juga masih bisa ke bawah. Idealnya memang di 21.000, di 21.000, 21.200 untuk spekulasi buy. Di harga sekarang, apakah bisa spekulasi buy? Karena terlihat UNTR sudah membentuk higher low barunya. Jadi ya pola-polanya hampir sama ya. Ini pola descending triangle juga. Jadi kalau breakdown 21.000, UNTR bisa sampai 20.000. Ya memang pergerakannya agak sempit ya. Kalau dari 21.000 ke 20.000 sekitar 4% aja ya. Tapi bisa juga sampai ke 19.000 untuk UNTR. Yang penting kalau trading ya pakai trading plan, strategi, dan harus siap cut loss. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Itu aja pilihannya. Kalau dilihat UNTR ya kemungkinan juga kalau saham-saham batubara 1-2 hari ke depan rebound, UNTR juga akan rebound. Kalau beli di harga sekarang, cut loss-nya tipis saja nih. Cut loss-nya di 20.600, target profit terdekat hampir-hampir sama ya, 22.300 sampai 22.600. Jadi sekitar 5,92%. Risk reward-nya 1:1,5 ya, cukup ideal. Karena memang susah kalau cari minimal 1:2 itu agak susah di market seperti ini ya. 1:1 itu sudah cukup ideal menurut saya. Yang penting teknikalnya mendukung, nggak masalah beli 1:1. Jadi seperti itu untuk UNTR. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, garis biru mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume belum kelihatan ya, biasa aja. Ini mungkin juga koreksi terbatas dan kemungkinan sangat kecil kalau UNTR sampai breakdown dari 21.000 karena itu sudah terbentuk dari 15 Maret bulan lalu. Tinggal nunggu waktu. Kemungkinan besar juga potensi UNTR masih bisa 1-2 minggu ke depan menguji ini ya trendline downtrendnya ini atau pola
descending atau resistant descending triangle UNTR ini. Seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Adro yang hari ini ditutup naik tipis 0,41% ke harga 1.215. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro pelan-pelan tapi terus naik ya. Ini walaupun membuat candle merah, ini harganya sama penutupan hari sebelumnya. Di tanggal 27 sama harga penutupan tanggal 26. Dan hari ini naik tipis. Dan terlihat sudah 3 kali Adro mencoba breakout dari resisten dynamic EMA 200-nya ini, namun terus gagal. Jadi lihat besok atau 1-2 hari ke depan mampu nggak Adro breakout dari 1250. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang harus naik 3% ya. Semoga aja lah 1-2 hari ke depan Adro ada sentimen positif juga, atau harga batubara naik dan berdampak langsung ke saham-saham batubara dan Adro bisa rebound. Tapi perlu hati-hati karena Adro ini sudah di area pucuk. Ya, ini pucuk terdekat Adro. Jadi kalau Adro besok ternyata koreksi, apalagi tutup di bawah 1200, potensi besar Adro kembali ke area support sideway-nya di 1170. Jadi ini Adro ada di harga pertengahan. Kalaupun Bapak Ibu mau coba trading cepat, cut loss saja kalau misalnya Adro turun dari 1190 dan target profitnya 1250. Jadi risk rewardnya 1:1,5 ya. Bisa seperti ini. Kalaupun Bapak Ibu mau tarik, daripada nggak rela cut loss tipis, Bapak Ibu mau tarik sekalian cut loss di bawah kalau Adro breakdown. Seperti ini skenario-nya. Jadi risknya lebih besar, tapi keuntungannya nggak ke-trigger kalau misalnya Adro ternyata besok koreksi ke area 1180. Jadi seperti itu. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, arah garis biru juga mengarah ke atas, bercat di atas not terbentuk. Ya tinggal nunggu momentum lah. Sabar dikit lagi ya. Mungkin minggu ini atau minggu depan potensi saham batubara rebound ya. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Indi yang hari ini ditutup naik tipis 1,43% ke harga 1.415. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi biasa aja ya. Antara distribusi dan akumulasinya nggak ada yang terlihat signifikan perbedaannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi sama masih bergerak di area support. Tapi perlu hati-hati, Indi kalau sampai breakdown atau tutup di bawah support dan besoknya nggak mampu naik ke atas, arahnya bisa ke 1300. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Indi sudah membentuk higher low baru. Nih, kecuali dia nggak membentuk higher low baru, potensi masih bisa naik. Jadi kalau ini breakdown, potensinya besar ke 1300. Terkecuali Indi 1-2 hari ke depan atau minggu ini bisa mematahkan trendline downtrendnya ini atau minimal tutup di area 1450. Kalau bisa tutup di atas 1450 sampai 1470 cukup aman. Karena Indi kembali menguji resistennya ini ya. Ini kan area base-nya. Base di dalam base ya. Kenapa base di dalam base? Karena base terbesarnya area sideway-nya itu di supportnya 1400, resistennya 1555, dan sekarang Indi membuat base kecil. Jadi Indi kalau mau naik lebih tinggi harus melewati resisten terdekatnya di 1475. Jadi besok atau lusa itu penentuan mampu nggak Indi breakout atau mematah tutup di atas trendline downtrendnya ini atau pola descending triangle-nya ini, atau dia turun. Jadi kalau Indi ini besok koreksi dan lusanya koreksi lagi ya, potensinya ke 1300. Jadi seperti itu ya. Yang mau spekulasi buy yang penting ya buat trading pen, cut loss kalau turun. Misalnya nggak mau cut loss ya harus siap dibawa sampai misalnya ke EMA 200. Itu potensi kerugian di 9%. Mending Bapak Ibu cut loss dulu dari 1350 atau 1360.
Jadi kerugiannya tinggal 4%. Kalau ternyata ada pantulan di area support, buyback di bawah. Tapi ternyata kalau misalnya Bapak Ibu habis cut loss ternyata di 1330 in mantul, ya udah ya, berarti memang bukan rezekinya ya, karena memang analisa nggak ada semuanya benar, tapi lebih baik kita ikutin trading plan kita, jadi biar buat pelajaran ya. Jangan menjadikan karena setelah cut loss misalnya di 1335 ternyata indi mantul di 1330, jangan ada penyesalan. Kalau Bapak Ibu seperti itu, nanti Bapak Ibu nggak akan berkembang, karena nanti akan terbawa mindsetnya atau psikologinya, takutnya cut loss dia naik ya, karena nggak ada yang sistem trading yang bisa holy grail atau selalu pasang cut loss selalu kena dan ternyata dia turun dalam. Nggak ada juga yang pasang cut loss terus habis itu mantul. Yang penting sesuai ini, kalau Bapak Ibu pasang cut lossnya di bawah support misalnya ya, kalaupun dia mantul setelah Bapak Ibu cut loss ya udah biarin aja ya, karena nanti bisa dicari di saham lain. Karena dalam trading itu yang dilihat itu win rate-nya, apakah lebih besar dari loss rate. Biasanya kalau sistem trading yang mulai bagus dan kalau market mendukung ya biasanya win rate-nya lebih besar. Tapi kalau di market seperti ini ya bisa aja win rate-nya lebih besar tapi paling tipis ya, nggak bisa yang tinggi-tinggi cuannya. Jadi seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Harum yang hari ini ditutup naik 2,69% ke harga 4.950. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum rebound setelah bergerak di area supportnya di 4.880 dan hari ini rebound naiknya lumayan 2,7%. Apakah mampu lanjut? Harusnya bisa lanjut, dia terdekat ke 5.000 aja sampai 5.050 menguji resisten base-nya. Ya kalau ditarik ini kan ada base kecilnya nih ya. Jadi ke sini dulu, kalau mampu breakout 5.050 ya bagus. Arahnya baru bisa sampai 5.200. Tapi kalau gagal breakout ya kembali lagi Harum ke supportnya 4.860. Harum masih bergerak sideways juga. Kalaupun Bapak Ibu mau beli ya cut loss saja kalau Harum ini turun dari 4.750. Kalau beli dari harga sekarang 4.750 atau 4.710 sekitar 4,76% dan target profit terdekat 5.250 aja pasang. Nih sekitar 6%. Jadi risk rewardnya lebih besar rewardnya ya. Walaupun gak 1:2, yang penting profit. Karena kalau ditarik sampai atas ya kemungkinan susah tercapai walaupun bisa. Kalau saya lihat ya mentok-mentok 5.200 terus gagal lagi, koreksi lagi. Biasanya seperti itu karena market memang lagi sideways. Jadi susah kalaupun mau mencapai lebih tinggi. Bisa nggak? Ya bisa. Yang penting Bapak Ibu kalau mau beli Harum di harga penutupan hari ini, misalnya Harum lewat 5.250, pasang trailing stop aja. Takutnya Harum setelah lewat 5.250 dia koreksi atau berbalik arah. Jadi Bapak Ibu bisa take profit dulu. Jadi kalau Harum turun lagi ke bawah ya beli lagi di bawah. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu pasang target di atas ya bisa, cuman perlu waktu. Walaupun secara histori pernah 2 hari langsung naik, tapi dengan kondisi sekarang ya agak susah untuk Harum naik bisa seperti ini. Ya bisa naik bisa, cuman ya resikonya kalau gagal breakout, kalau Bapak Ibu memasang target langsung 1.000, ternyata Harum sampai 5.250 terus berbalik arah, Bapak Ibu sudah rugi waktu. Kalau Bapak Ibu take profit dulu di bawah sini ya di 5.250 kan lumayan 5,95% kalau dari harga penutupan. Walaupun dia naik tinggi ya udah biarin aja atau pasang trailing stop ya. Seperti itu. Karena yang kita pikirin itu resikonya dulu. Karena resiko untuk Harum berbalik arah itu cukup besar di area 5.250 dilihat dari histori sebelumnya. Ya, seperti itu untuk Harum
Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan akan diulas kembali setiap malam. Dan free konsultasi portofolio dan rekomendasi kripto kalau memang ada yang berpotensi untuk naik. Seperti itu aja. Kalau tertarik bisa klik link ada di deskripsi, chat admin atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan bisa terus cuan.